Selamat malam ACKE, jumpa lagi di channel saya bersama keluarga Ayu Ripin di Ruteng. Ya ACKE, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor saya bersama suami. Nanti suami juga akan menceritakan pengalaman horornya. Ya ACKE, jadi pengalaman horor pribadi dari saya, kalau saya tidak ingat itu saya waktu itu kelas 4 SD. Nah, jadi waktu itu kalau tidak salah hari Sabtu. Pas hari Sabtu itu kan bapak mama lagi main ke ini tuh berkunjung ke rumahnya opa oma, bapak mama dari saya punya ibu begitu. Jadi waktu itu kasih kayak karena saya rasa sepi di rumah tuh. Tidak ada ini bapak, tidak ada mama, terus saya tidak tahu lagi saya punya kakak, saya punya adik. Waktu itu mereka kemana, mereka pergi main kemana. Jadi karena saya dekat dengan saya punya tante tuh asik kayak jadinya saya main ke rumahnya saya punya tante yang kebetulan memang tidak jauh dari rumah tuh. Akhirnya saya kayak kasihkan ngobrol kita tuh ganda-ganda itu bercerita begitu. Akhirnya saya lihat jam kasih kayak sudah jam 3. Saya pikir nih mungkin bapak mama sudah sampai di rumah tuh. Saya bilang ini tante saya pamit pulang dulu ya. Soalnya ini saya belum cuci piring, saya belum beres rumah. Saya takutnya nanti kalau misalnya saya pulang bapak mama duluan yang sampai di rumah, mati susah nih pasti kena marah. Gitu saya pikir tuh saya kayak. Akhirnya saya kayak tante dilarang, tante bilang jangan dulu pulang. Ini apa? Kita cerita-cerita dulu. Bapak mama juga pasti belum pulang. Tapi saya tetap ngeyel kasih kayak saya bilang tante biar nanti kalau misalnya bapak mama memang belum pulang, ini saya cuci piring, saya bersih rumah dulu baru saya kembali lagi ke sini. Akhir tante bilang oh baik sudah pas saya pulang kasih kayak kebetulan ini jalan di rumah mau ke rumah itu masih kebun kasih kayak di belakang rumah masih kebun dan belum banyak rumah seperti sekarang ini. Akhirnya pas saya jalan di kebun kasih kayak di belakang rumah itu biasanya kan masih dengar ada ini tetangga yang cerita begitu, ketawa-ketawa begitu, masih dengar suara atau ada yang buka musik begitu kasih kayak. Akhir ini memang saya rasa waktu saya sudah injak di kebun itu yang di belakang rumah saya sudah rasa aneh tuh saya kayak sama tumben sekali ini hari sepi begitu. Terus saya jalan terus akhir ini pas sudah sampai di belakang dapur di belakang rumah tuh saya kayak ini saya lihat di kamar mandi, kebetulan kamar mandinya kami kasih kayak masih di luar tuh dan masih terbuat dari bambu itu yang kamar mandi zaman dulu itu. Akhirnya pas saya lihat kasih kayak macam ada rambut putih panjang yang keluar dari pintu kamar mandi. Akhirnya saya bilang siapa itu? Tidak mungkin ada yang ini tuh yang prank saya kasih kayak apalagi masih SD. Aduh sakit hati sekali di prank gitu Akhirnya kasih kayak saya jalan terus, saya semakin mendekat tuh. Makin ini terus itu rambut yang putih yang panjang tadi kasih kayak goyang begini terus tapi hanya rambut saya kasih, tidak ada lihat muka tuh. Akhirnya saya bilang siapa ini yang kerjaan saya ini. Terus saya jalan terus pas sudah mau dekat kamar mandi kasih kayak tiba-tiba ini itu kepala tadi yang hanya kelihatan rambutnya keluar. Saya lihat gini kasih kayak gosong mukanya sudah hitam semua. Akhirnya saya lihat kasih kayak dan ACKE tahu saya balik badan, saya langsung lari, saya tidak peduli lagi itu pohon-pohon. Saya tidak tahu lagi bagaimana kalau misal saya tabrak mungkin sekarang saya sudah jadi ODGJ. Ya saya kayak itu saya punya pengalaman horor ya, mungkin untuk sebagian orang itu tidak horor ya. Bikin kaget sekali. Saya kayak itu terisap suami ya. Dia tiba-tiba muncul buka pintu. Sudah lagi cerita serem begini, bikin kaget lagi. Bagaimana tidak kentam keak. Ya CKE sekarang cerita horor dari punya suami. Dia pernah cerita dulu tapi saya sudah lupa. Ya silakan Bang, ceritakan pengalaman horor Anda. Sebelumnya aku nangis. Jadi teman-teman sih kayak ya. Dulu lihat dulu tripod kami guys. Sudah. Terbuat dari keranjang. Ya, dengan alat-alat pernak-pernik yang sangat indah. 90% komedi, 10% horor. Jadi gini teman-teman, saya tidak banyak cerita horor, tapi ada beberapa yang bisa saya bagi ke teman-teman ya.
Lucu. Jadi dulu itu aku kerja di program pemerintah, salah satu program pemerintah provinsi. Ya, jangan disebutkan ya ACKE. Ya. Jadi waktu itu kami diharuskan untuk turun ke desa. Kadang pulangnya jauh malam. Start dari desa itu kadang jam 9, kadang jam 8, tapi sampai rumahnya Masih sampai retang. sampai jam 1. Lanjut Bang. Itu jadi dalam perjalanan itu kadang beberapa kali diganggu. Tapi waktu itu tidak sempat takut karena mungkin sendirian jadi ya gas saja. Aduh mana? Yang pertama itu pengalaman saya waktu di Ranamese. Kalau di Ranamese itu aku 2 kali diganggu kayaknya, karena rasanya lain kalau diganggu. Jadi pertama itu nangis lagi, gak tamat saya Cok. Jadi pertama itu di Ranamese saat itu jalannya masih rusak-rusak, belum selebar sekarang. Kalau tidak salah waktu itu sekitar jam-jam 7. Jam-jam 7 saya dari arah Borong menuju ke Ruteng. Saat saya sampai di Ranamese itu kabutnya sudah parah. Kabut parah itu maksudnya jarak pandang tidak mencapai 5 meter mungkin, sehingga kecepatan harus pelan sekitar 40 sampai 50 km per jam dengan kondisi jalan waktu itu masih jelek, saudara. Sampai di satu jalan yang agak lurus, di situ saya melihat ada motor Matic yang sedang terparkir. Sebelumnya saya tidak tahu kalau motor itu adalah Matic. Kita tidak pernah cerita. Berkali-kali saudara-saudara. Lanjut. Akhirnya dari jauh kan, kalau sudah gelap seperti itu semua orang kan pasti buka lampu, ada ratingnya juga. Tapi waktu itu motor itu tidak pakai rating, hanya lampu biasa. Jadi dia main lampu jauh dekat terus. Tapi dalam hati saya sempat berpikir, ini orang kalau seandainya dia mau pipis atau gimana mungkin sangat kebelet, tapi kenapa harus di tempat seperti itu di tempat seperti itu. Iya, maksudnya aneh saja kalau dalam keadaan seperti itu orang harus pipis, mendung, gelap, sambil ada gerimis sedikit. Kalau saya sih mungkin saya tahan sampai lewat sedikit ya saudara-saudara ya. Asik aja. Semakin dekat motor saya ke sumber lampu itu, saya tidak melihat ada orang di sana. Tapi lampunya masih jauh dekat. Karena saya waktu itu posisinya pelan, sehingga saya masih sempat lihat motornya main lampu jauh dekat. Sekitar jarak 10 meteran gitu. Kentara sekali main jauh dekat. Tapi kapan saja dia turun dari motor untuk pipis gitu. Kalau seandainya minta bantuan kan pasti dia panggil atau gimana. Tapi waktu itu tidak. Jeda tadi tertawa guys. Di waktu itu tidak ada yang panggil. Dan rasanya waktu itu jombong bulu beti guys. Bulu roma itu berdiri, merinding. Akhirnya ya sudah, saya jalan biasa saja. Sampai di mana baru saya sedikit berhenti karena mendungnya juga sudah reda. Di mana juga mungkin tidak mendung waktu itu saudara-saudara. Jadi saya isi pokok dulu, saya sambil pikir, mungkinkah aku dating? Jangan sampai mereka sedang bercinta lagi di semak-semak.
jeda lagi tertawa guys. Bukan bercinta, tapi kalaupun bercinta, waduh, Wadidaw. kepepet. Wow. Yang kedua, tetap di tempat yang sama, Rana Messi. Waktu itu agak malam, sekitar jam 9 malam. Saya pulang dari Golo Mongkok waktu itu, saudara-saudara. Setelah makan saya balik pamit ke pengurus di sana, jadi saya jalan pelan. Pas masuk Rana Messi lagi, saudara-saudara. Waktu itu posisinya memang tidak mendung atau hujan, sore ketombe. Tapi waktu itu saudara-saudara, pas saya masuk hutan, itu tiba di belakang saya ada lampu motor. Biasanya kalau masuk jalan-jalan itu kan lampu motornya naik turun kayak gitu. Sama bunyi batok kayak motor Supra gitu. Suprax. Suprax. Kayak motor Suprax gitu. Biasanya kan bunyi guys. Gitu di belakang saya. Jadi dalam pikiran saya kayak mungkin dia sedang mau nyalip atau gimana guys. Jadi saya pelan masih di belakang saya. Posisi saya sudah pelan, ya nyalip lah kalau mau nyalip, kalau memang buru-buru. Akhirnya karena saya penasaran, saya berhenti. Tidak ada yang lewat guys, kosong di belakang saya. Lampu motor juga sudah hilang gitu guys. Jadi mungkin sebagian orang tidak percaya kalau di sekitar situ sering gangguan, tapi saya punya pengalaman seperti itu. Dan yang ketiga ini pengalamannya tetap di tempat yang sama, tapi waktu itu kami jalan gerombolan dengan teman-teman. Kami pulang pertemuan di Borong, jalan malam sekitar jam 8, habis makan malam sekitar jam 9 sampai di Rana Messi. Jadi saya posisi di belakang teman ini. Jadi pas ada mendaki sedikit di Rana Messi yang agak landai, agak jauh mendaki. Jadi agak pelan situ. Tapi di salah satu motor teman saya itu seperti ada orang bonceng, padahal dia sendiri guys. Jadi modelnya kayak betis putih sama tumit di pedal belakang gitu. Jadi kami semua yang di belakang tuh nyalip, jadi semuanya lihat nyalip, kasih lewat dia, lewat nyalip motornya sampai di mana baru masing-masing kami cari. Ternyata kami semua melihat Hal yang sama dari makhluk astral. Jangan sampai minta lombok lagi. Lomboknya bang, mau makan tahu isi. Jadi yang pertama itu tadi, cerita yang pertama itu tadi, kata orang kalau di tempat itu pernah terjadi kecelakaan termetik juga saudara-saudara, dan yang celaka itu adalah seorang polisi. Jadi dia meninggal di situ guys. Semoga arwahnya diterima ya di sisi kanan Tuhan. Dan yang kedua itu, menurut cerita orang-orang, kan saya juga tugas di dekat situ di Tebet. Jadi mereka cerita dulu ada kepala sekolah yang meninggal di situ juga, di sekitar situ. Motornya juga motor yang saya sebutkan tadi guys. Silakan. Sebelumnya saya tidak sempat untuk berpikir bahwa itu adalah pengatengan, penakut-nakutan. Tapi setelah ada cerita-cerita seperti itu, sepertinya aku sudah ditakut-takuti oleh penakut. Sama-sama penakut. Dan yang ketiga itu memang kalau daerah mendaki itu memang daerah tempat orang sering mengalami hal-hal di luar nalar. Tidak habis fikri.
Di luar Nurul. Terus guys, jangan dulu cut. Banyak cerita yang saya dengar dari masyarakat dekat situ. Seperti ada bemo yang ditumpangi oleh itu makhluk-makhluk itu. Jadi saya sudah lupa ingat mereka cerita, tapi sering katanya di daerah-daerah Anonis terjadi pengatingan seperti itu. Dan ada satu lagi. Jadi kalau saudara-saudara asik saya yang di daerah sini Manggarai pasti tahu itu di Anonis ada tembok. Biasa orang lihat danau dari situ. Dulu tembok itu belum ada, jadi saya masih pakai HP Nokia. Tapi saya Senter. ya, tapi saya sering foto-foto dulu pakai HP alay. Terus, Memang Anda alay dahulu kala ya. nah, terus ada satu pohon di dekat pos sebelah atas tembok itu, kalau tidak salah posnya udah tidak terawat, udah rubuh sekarang guys. Ada kayu di situ guys, kayu besar sekali. Kayu. Jadi saya foto kayu itu start dari bawah dan kelihatannya cukup estetik waktu itu, walaupun kameranya tidak jelas. Jadi fotonya saya simpan. Saya tidak pernah berpikir kalau foto itu saya hapus. Namun Dihapus. saya tidak hapus, maksudnya saya simpan karena mau buat wallpaper gitu ke saya. Tapi waktu itu kayu itu roboh. Roboh mungkin sudah terlalu tua atau bagaimana, kayu itu roboh atau disensor mungkin, tapi kayu itu sudah tidak ada. Saya kepikiran lagi sama foto itu setelah saya searching, setelah saya cari lagi di galeri. Loh, kok hilang? Foto itu sudah tidak ada lagi. Saya bingung siapa yang hapus. Jangan-jangan ini cerita saya yang terakhir saya. Waktu itu masih kuliah saya sekali. Masih kuliah. Jadi ada salah satu keluarga waktu itu dia sakitnya tidak bisa saya sebutkan ya. Jadi dia istirahatnya di rumah om saya, tempat saya tinggal waktu kuliah. Waktu itu saya sudah berpikir bahwa sakitnya itu adalah sakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu beliau sedang tidur, lalu saya iseng-iseng saya foto. foto siapa itu? Iya, saya foto dia. Tapi di sampingnya dia kayak ada apa, sosok. Wih, itu yang saya ingat, yang maksudnya ini yang pakai HP Nokia tapi kentara sekali. Atau yang kayak gini di samping saya kayak gini. Asli. Tapi black, semua matanya hitam. Ini hitam sama mulutnya juga hitam. Kentara putih, bentuk baca sih. Pucat. Pas di samping dia. Saya langsung hapus di foto. Tidak bisa masih ingat. Dan sekarang dia sudah meninggal. Berapa tahun lalu? Beberapa tahun setelah kejadian itu. Ya CKE, jadi itu cerita horor dari kami berdua. Jadi sapunya tidak banyak, cuma satu. Dan puji Tuhan dan jangan sampai terjadi lagi. Punya suami 4 CKE di tempat yang sama memang. Ya CKE, jadi mungkin ada yang salfok dengan sapunya logat Jadi untuk yang di Manggarai ya mungkin sudah tahu, atau Manggarai Raya Tapi yang di luar Manggarai Raya yang mungkin tidak tahu, mungkin nanti ada lagi yang DM begini,
Aduh, itu logatnya daerah mana ya? Suka banget. Ya, pede nah. Jadi ACKE itu adalah logat dari daerah kelahiran saya, dari Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan kami berada di Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih ACKE sudah nonton video kami dan jangan lupa terus ikutin kami. Minta maaf ya ACKE tadi kepotong, dikat. Soalnya aduh, serem sekali laki-laki satu dari belakang ini. Ya ACKE jadi minta maaf kalau misalkan suaranya tidak terlalu dengar jelas ya. Jadi disarankan untuk ACKE bisa pakai headset. Ya maklum kami kan pemula begitu, jadi belum ada mic ya, masih miskin gitu, lengge kalau orang Manggarai bilang. Jadi ACKE tolong subscribe subscribe kami ya. Jangan lihat saat di video tiba-tiba 3.000 yang nonton. Yang subscribe cuma 61. Dari mana itu 3.000? Jadi tolong yang 3.000 itu yang hanya nonton, subscribe juga ya. Jangan lupa dukung sesama saudara. Nanti kalau ACKE juga ada channel YouTube, kami juga pasti akan subscribe, komen, dan like. Asal jangan lupa tinggalkan jejak di komen. Ya ACKE beginilah basa-basi malam hari ini ya. Jadi jangan terlalu ditanggapin serius ya.